Hadir, Bu. Masih bersih absennya? Tingkatkan. Alia. Hadir, Bu. Amel. Hadir, Bu. Amel. Arya. Lagi di luar tadi ya yang Aulia. Hadir, Bu. Ada 2 Aulia di sini ya. Ada 3. Aulia Devi. Aulia Syafitri. Cinoy. Cindy. Ada Bu. Citami. Dwi Agustina. Hadir, Bu. Eklesia. Hadir, Bu. Elsa Fani. Fakira. Greselia. Datang. Apa keterangannya nih? Absen. Gresia. Hadir, Bu. Masih bersih juga ini. Hilda. Hadir, Bu. Sebutan absen kalian ya. Juli. Hadir, Bu. Kayla. Khadijah. Lutfia. Hadir, Bu. Mentari. Mutia. Hadir, Bu. Muhammad Riki. Tidak datang, dia datang, Bu, absen. Udah berapa kali nih ya? Naomi. Uja. Saya, Bu. Rama. Rahmadani. Hadir, Bu. Windiani. Hadir, Bu. Ririn. Siti. Sonya. Sophia. Hadir, Bu. Intan. Yang ada yang belum dipanggil siapa dek? Nanti rekam kembali ya dek namanya. Oke. Oke, tadi sudah diakses. Sekarang kita masuk ke materi. Coba, siapa yang tahu materi kita hari ini? Yang tahu materi kita hari ini apa? Pak, ayo. Itu yang di apa? Di PPT. Coba ada yang bisa bacakan? Angkat tangan kalau mau. Ya bacakan mungkin ya. Struktur kode rekening dalam akuntansi desa. Oke, sebelumnya udah pernah dengar belum apa itu struktur kode rekening dalam akuntansi desa? Belum. Udah dong, kan barusan udah kita dengar. Oke. Kita lanjut ya. Sebelumnya kalian belajar tentang apa? Ada yang ingat? Coba ada yang bisa bacakan? Orang. Oke, bacakan deh. Sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa. 1. Sistem akuntansi keuangan desa yang terdiri dari sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. 2. Struktur akuntansi keuangan desa. 3. Sistem akuntansi dan struktur akuntansi pemerintah desa. Oke, kalau kawannya benar menjawab dan dia mengingat materi kita yang kemarin, kita beri dulu applause kepada kawan. Oke, bisa Ibu simpulkan kalau minggu lalu kita itu belajar tentang konsepnya, ya kan? Jadi setelah kita belajar konsepnya, hari ini kita belajar tentang kodenya, strukturnya. Bagaimana cara kita mengklasifikasikan akun-akun yang ada di sistem pemerintah itu berdasarkan klasifikasinya tadi menjadi kode rekeningnya masing-masing. Oke? Kita akan memulai pembelajarannya. Tolong adik-adik konsentrasi, diikuti dengan baik ya. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Kita masuk ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan materi sebelumnya. Masuk kita ke struktur kode rekening desa. Apa sih itu struktur kode rekening desa? Struktur kode
untuk mencatat setiap transaksi keuangan di desa secara lebih rapi dan lebih gampang dipahami. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Paham nggak semua? Semuanya? Coba semua membaca dari sini. Apa itu struktur? Sistem pengelompokan angka yang dipakai untuk mencatat setiap transaksi keuangan desa secara lebih rapi dan dipahami. Oke? Oke. Oke, satu orang ada yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan ulang apa itu struktur kode rekening, tapi nggak semua dibacakan, intinya aja. Ada nggak? Satu orang, apa itu struktur kode rekening? Ayo, apa itu struktur? Oh, Hasan, diangkat tangan. Sistem pengelompokan angka. Oke, betul. Sistem pengelompokan angka, karena itu memang kata apanya ya, kalimat awalnya. Biasanya itu kalimat awal itu sebagai kunci. Ya. Betul, memang di struktur ini kita mengelompokkan angka atau kode rekening sesuai tadi klasifikasinya. Nanti untuk klasifikasinya itu kita akan pelajari secara terstruktur dan detail. Untuk next slide-nya selanjutnya. Lanjut. Kita akan masuk mengenal dulu konsepnya itu apa, dari pengertian, terus fungsinya, terus bagaimana penjabaran singkat dari struktur kode rekening ini. Oke, kita masuk ke kode rekening desa. Pengertiannya itu, kode rekening itu adalah nomor atau kode yang digunakan untuk mempermudah pengelompokan dan identifikasi setiap transaksi keuangan desa. Seperti pengertian di awal, struktur kode rekening desa tadi adalah pengelompokan. Maka kode rekening itu adalah kode yang digunakan untuk mempermudah pengelompokan. Jadi setiap transaksi itu diberikan kode. Kode untuk apa? Untuk mempermudah pengelompokan kita dalam menyusun keuangan di akuntansi desa. Transaksi keuangan. Nah, adapun fungsinya, coba ibu mau satu orang membaca fungsinya ini. Siapa coba yang mau satu orang? Angkat tangannya. Oke, excellent. Fungsi dari kode rekening desa ialah memudahkan pencatatan akuntansi, membantu dalam penyusunan laporan keuangan, dan menjadi pedoman agar tidak salah mencatat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Oke, keren ya, excellent. Dia bisa membacakan dan benar apa sebenarnya fungsinya. Oke, di sini fungsinya itu ada 4. 3, yaitu memudahkan pencatatan. Itulah fungsinya itu setelah kita klasifikasikan kodenya berdasarkan ini. Terus membantu dalam penyusunan laporan keuangannya bagaimana. Terus menjadi pedoman kita agar yang kita catat tadi tidak salah, sesuai dengan jenis-jenisnya. Paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya itu ada struktur kode rekening desanya itu ada 4 level. Coba satu orang lagi, siapa yang mau membacakannya? Yuk, siapa? Dia boleh dibacakan? Struktur kode rekening bertingkat. Level 1, kode akun atau pendaftaran, belanja, pembiayaan. Level 2, kelompok. Level 3, jenis dan
Yang asli desa. Hasil usaha penyewaan tanah khas desa untuk sawah atau lahan parkir. BUMDes, usaha simpan pinjam, toko desa, pengelola wisata desa. Swadaya atau gotong royong, warga menyumbang tenaga atau bahan bangunan untuk perbaikan balai desa dan lain-lain hasil pengelolaan pasar desa. Oke. Nah, cukup jelas ya dari mana itu pendapatan asli desa itu didapat. Dari lima tadi, yang pertama ada hasil usaha, didapat dari penyewaan tanah, kas desa untuk sawah atau lahan parkir. Di sini ngerti, paham maksudnya dari mana? Paham kan? Paham. Itu artinya kalau misalnya itu kan ada pendapatan asli desa, hasil usaha. Itu sebenarnya itu apanya? Memang itulah hasilnya itu dari mana, pendapatannya itu aslinya itu dari mana. Tapi kalau hasil desa itu yang penyewaan tanah kas desa untuk sawah atau tanah parkir itu sumbernya hasil usaha ini sumbernya dari mana? Yaitu dari penyewaan tanah kas desa untuk sewa lahan atau parkir gitu. Jadi kalian kalau ditanya itu sebenarnya itu yang awal-awalnya aja, misalnya contohnya itu hasil usaha, BUMDes, badan usaha milik desa. BUMDes itu biasanya kan usaha. Jadi mereka itu juga ada sirkulasi penjualannya dan itu termasuk ke pendapatan asli desa. Terus yang ketiga ada swadaya atau gotong royong. Biasanya itu ada iuran, makanya dia itu masuk ke pendapatan asli desa. Terus dan lain-lainnya itu seperti pengelolaan pasar. Pasar itu kan biasanya itu juga ada membayar ke desa beberapa persen gitu. Paham kan? Paham. Oke, yang kedua pendapatan transfer. Ini ada empat. Ada dari pertama ada dari dana desa, kedua dana desa, ketiga keempat Bantuan keuangan ya betul. Itu udah ngerti kan? Arti dari bantuan dari pemerintah pusat itu apa? Sumbernya. Ya kan? Sama kayak tadi kan? Kalau saya tanya dana desa dari pendapatan transfer itu sumber atau asalnya dari mana? Apa jawabannya? Iya dari pemerintah, bantuan dari pusat, dari pusat pemerintah atau pemerintah pusat. Sama itu juga seperti itu kalau ADD itu dananya itu dari APBD. APBD itu APBD itu yang wajib dimiliki oleh kabupaten atau kota. Itu seperti anggaran pendapatan daerah. Itu wajib ya untuk yang namanya pemerintah daerah. Terus yang namanya bagi hasil pajak daerah. Ini pajaknya itu dibagi hasil, itulah masuk ke pendapatan. Terus yang terakhir itu bantuan keuangan. Misalnya itu kayak ada irigasi. Tahu irigasi kan? Tahu kan? Ya. Kalau ada suatu proyek irigasi itu nanti kalau misalnya pemerintah itu ngasih bantuan, itu masuk ke pendapatan transfer. Paham? Paham, Bu. Oke, yang terakhir apa? Pendapatan yang sah. Apa aja jenisnya? Semua dulu apa aja itu? Terus? Itu kenapa ada dua? Karena itu nggak menjadi sumber pusatnya. Itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi kalau misalnya pendapatan asli sama transfer itu harus ada. Paham? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari pembelajaran kita. Apa tadi? Judul materi kita? Oke. Strukturnya. Tadi berapa jenis-jenis kodenya? 3. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai apa kode pertama. Apa
kodenya. Oke, yang pertama ini tadi sudah dipelajari kan? Inilah struktur utamanya. Di level 1 kita itu akan menentukan kode akun apa yang kita pakai berdasarkan soal. Dan di situ tadi ada 3, yaitu pertama itu kalau untuk pendapatan itu biasanya itu dikasih angka 1. Ini pendapatan angka 1 ya. Kalau angka 2, kode kelompok pendapatan. Tadi kita kan udah menentukan kalau angka 1 itu ditentukan menjadi pendapatan. Jadi yang kedua ini kode kelompoknya. Kelompoknya tadi atau jenisnya ada berapa? 3. Sekarang kita menentukan kalau misalnya yang pertama itu dia kodenya berapa, yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi kalau yang kedua itu pendapatan apa pertama? Pendapatan asli desa. Oke, pendapatan asli desa. Di sini setelah kita buat angka 1, kode rekeningnya yang pertama kan ada 1. Kita buat 1 titik. Yang 3 tadi kita klasifikasikan. Kalau misalnya dia merujuk ke pendapatan asli desa, kita buat dia akun atau kode selanjutnya itu atau nomornya itu angka berdasarkan yang namanya itu jenisnya. Kalau misalnya soalnya itu membahas tentang pendapatan asli desa, kita tentukan dia kode selanjutnya itu atau nomornya itu angka 1 kembali. Paham? Jadi adik-adik kalian harus ingat berapa jenisnya, dan di dalam jenisnya itu istilah katanya itu anak-anaknya itu berapa. Dari situ kalian bisa menyimpulkan kalian menentukannya itu gimana. Soalnya kayak gini kan angka 1 apanya kode pendapatan. Terus kita tengok lagi jenis pendapatannya ini apa. Kalau misalnya dibilang pendapatannya ini transfer, berarti kodenya itu berapa? 1 titik. Kalau transfer berapa? 2. Ini 2. 1, 2. Kalau dibilang apa? Pendapatan lain-lain berapa? 1, 3. Sampai sini paham? Paham. Kalau 1, 3 ini kan masih ke dalam yang namanya level ke 2. Oke? Setelah kita paham level kedua, kita masuk yang namanya ke jenis-jenis anaknya tadi. Setelah kalian ketahui itu levelnya berapa, kalian ada 4 tahap kan? Terus kita pahami. Kalau misalnya dia apa yang pendapatannya dari hasil desa, gini, berarti dia masuk angka selanjutnya berapa? Kalau hasil desa 1. Kenapa dia 1? Karena bagian jenisnya dari asli. Oke, paham? Paham. Karena hasilnya itu dari pendapatan asli. Dan asli tadi ada kan klasifikasinya lagi kan? Berapa dari pendapatan asli desa? Ada 4 kan? Nah, jadi itu harus diurutkan lagi berdasarkan klasifikasinya. Paham? Kalau misalnya kakak bilang yang pendapatan transfer bagian dana desa, berapa kodenya? Coba tuliskan ke depan Excel. Coba tuliskan. Kalau kakak bilang pendapatan transfer
3 kan? Kalau pendapatan yang lain dia 1-3. Sama ya deh kalau misalnya kalau misalnya dia jenisnya misalnya ada tadi hibah kan? Yang pertama yang lain-lain kan? Kalau hibah itu berapa? 1. Jadi dia kayak gini menentukan atau mengklasifikasikan yang namanya kode rekening. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya ke aktif selanjutnya. Oke, tadi kan bahas sama Ibu. Jadi tentang pencatatannya kode-kodenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya, di mana di dalam kode rekening akun belanja itu terdapat belanja desa, dan di mana belanja desa itu uang keluar untuk kebutuhan pemerintah pembangunan masyarakat. Nah, jadi pendapatan yang didapat desa tadi dibelanjakan digunakan untuk keperluan desa, untuk belanja desa, untuk kebutuhan pemerintah pembangunan dan untuk masyarakat. Jadi pendapatan tadi disalurkan untuk membangun seperti misalnya apa coba bangunan yang digunakan untuk keperluan desa, misalnya kantor pemerintahan. Nah itu uangnya kayak kantor camat, kantor apa yang ada di desa itu, kantor lurah ya. Nah itu uangnya itu dari pendapatan desa gitu. Untuk masyarakat misalnya ada masyarakat yang di pendapatannya yang di bawah rata-rata terus melapor gitu kan. Nah mereka dapat gitu. Oke, selanjutnya belanja desa tersebut dibagikan menjadi beberapa bidang. Pak, apa aja itu bidang-bidangnya? Yang pertama, coba semua dulu membaca apa itu bidang-bidangnya. Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, penanganan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja dan juga. Nah, tunggu, lihat dulu di sini semuanya paham. Ini maksudnya apa? Misalnya nih ada penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, ini maksudnya itu di penyelenggaraan pemerintahan desa itu terdapat beberapa yang dibelanjakan. Misalnya gaji perangkat desa, ATK. ATK itu alat tulis kantor. Nah, jadi kan tadi belanja desa tersebut dibagikan menjadi beberapa bidang. Ada 5 bidang. Yang pertama itu diklasifikasikan ke gaji perangkat desa, alat tulis itu nanti dimasukkan transaksinya ke penyelenggaraan pemerintahan desa gitu. Selanjutnya juga ada pelaksanaan pembangunan desa seperti jalan, irigasi. Jadi kalau ada misalnya ada pembangunan jalan, ada irigasi,
Selanjutnya ada belanja barang dan jasa, alat produksi kantor, bahan bangunan, transportasi, konsumsi kegiatan. Udah jelas juga kan? Nah, selanjutnya ada belanja modal, pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan gedung. Sampai sini paham kemana dana desa tersebut disalurkan? Paham? Kurang semangat kayaknya ya. Udah ngantuk-ngantuk, belum lagi kita memulai kelompok. Oke, perhatikan dulu. Ibu punya, kita harus mengasah konsentrasi kalian kembali biar jangan ngantuk-ngantuk. Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi semua, kalian jawab pagi, luar biasa, tetap semangat. Paham? Kalau ibu bilang tadi selamat pagi, apa jawabannya? Kurang kompak, ulang. Selamat pagi semua. Nah, itu belum. Setelah kalian menghafal apa kata-katanya, sekarang gunakannya. Kalau ibu bilang tadi selamat pagi semuanya, kalian harus jawab itu pagi, luar biasa, tetap semangat. Paham? Coba kita tes. Selamat pagi semuanya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, setelah masuk ke pembagiannya, kita masuk ke kode rekeningnya lagi. Kode ke rekeningnya lagi. Ini sama ya adik-adik seperti tadi. Ini kita cuma menentukan dia kalau misalnya belanja itu cuma bedanya kalau tadi pendapatan angka 1, kalau belanja berarti angka 2. Itu sama. Kalau kalian buat menentukannya itu pertama kan belanja. Belanja itu apa? Ya, pengeluaran. Pengeluaran itu penyebabnya apa? Kas 2 menyebabkan Kas yang keluar dari desa untuk membiayai kebutuhan desa. Oke, kalau misalnya dia 2, ini masih di level berapa? 1. Ya, kita masuk ke level 2-nya. Level 2-nya ini kalau belanjanya ini tadi ada yang secara umum, ada yang dari RKPD. Oke, kalau misalnya kita pakai lagi yang secara umum, kalau nggak bilang dia belanja penyelenggaraan pemerintah desa, berapa kodenya? 21. Ini masuk ke jenisnya kan? Tuh. Kalau misalnya kakak bilang lagi, kalau misalnya itu belanja penyelenggara pemerintah desanya itu untuk belanja pegawai, berapa pada rekeningnya? 211. Oke, dia itu ada 3 kan? Karena dia itu dari yang namanya level 1, level 2, sama level 3. Begitu juga deh kalau misalnya ada berapa tadi jenis apa belanja? Yang secara umum aja dulu setelah dari KPD. 3 atau 4? Apa aja coba? Yang 3 berapa tadi? 3. Yang 3 itu kalian klasifikasikan dulu. Kalian klasifikasikan dulu menjadi seperti ini. Kalau misalkan dia itu nomor 1 tentang penyelenggara pemerintah tadi kan. Dan kalau kita lanjutkan aja, kalau misalnya dia jenis kedua berarti 2,2. Kan itu ada yang dalam kurung kan? Yang tadi itu kan. Kalau yang dalam kurungnya itu berarti angka selanjutnya. Dia itu berapa? Kalau misalnya dia pertama disebutkan berarti dia 2,21. Ini yang namanya level 3.
pertama itu ada penerimaan pembiayaan dari terdapat 3 jenis dari silpa, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, silpa ini sebelumnya kita masuk ke silpa. Silpa ini sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Di sini ada yang paham, ada yang kurang paham. Ada nggak? Kurang paham ya? Nah, silpa ini sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Jadi dana yang ada di tahun sebelumnya kan ada sisa nih. Misalnya kalau ada sisa itu dicatat lagi di tahun berikutnya dan dimasukkan ke dalam akun yang namanya silpa. Gitu. Kalau ada sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dimasukkan ke tahun berikutnya. Cuman kalau nggak ada gitu. Nah, selanjutnya ada pencairan dana cadangan. Dana cadangan ini maksudnya dana yang dana cadangan ini dana yang dialokasikan diminta dari pemerintah. Nah, itu biasanya dicadangkan nih sebelum dikeluarkan, dicadangkan dulu gitu. Selanjutnya ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena itu dari desanya langsung, bukan dari pemerintah. Makanya dipisahkan hasil penjualan itu. Nah, selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Terdapat 2 ya, pengeluaran cadangan. Selanjutnya pengeluaran desa. Nah, pengeluaran ini ada 2 yaitu pembentukan cadangan desa. Selanjutnya ada penyertaan modal desa, misalnya untuk BUMDes. Jadi dana yang dikeluarkan itu untuk keperluan BUMDes. Itu. Paham? Paham. Coba apa tadi pembiayaan? Sumber tambahan Kenapa ada kata sumber tambahan atau penggunaan anggaran? Kalau khusus itu memang kan beda dia kan? Kenapa dia bilang khusus? Karena itu belanja kan sama-sama pengeluaran kan? Ya, tapi makanya kalau misalnya belanja itu dia itu yang lebih umum. Kalau pembiayaan baru ke khusus. Kenapa dia ada 2? Sumber tambahan atau penggunaan anggaran. Karena bisa jadi langsung bersama sama bisa jadi ya, betul. Kenapa dia itu ada 2? Karena dia itu bisa menjadi sumber tambahan. Sumber tambahan ini artinya itu klasifikasinya itu dari yang namanya penerimaan pembiayaan. Jadi kalau misalnya yang namanya sumber tambahan itu kita menerima kan? Ya, makanya dia itu definisi dari pembiayaan itu ada 2. Bisa dia dari sumber tambahan, bisa juga dia dari penggunaan anggaran. Untuk jenis-jenisnya tadi udah dibahas. Udah ngerti kan? Yang jenis-jenisnya tadi, coba sebutkan penerimaan apa jenisnya? Kalau pengeluaran, misalnya itu dari BUMDes. BUMDes tadi kan badan usaha milik desa. Jadi karena gak mungkin lah BUMDes itu tiba-tiba punya modal sendiri kan. Makanya
sistemnya? Nah, di simulasi ini Ibu membagi menjadi kelompok, dua kelompok ya. Tapi yang pertama ini kelompok pertama satu orang gitu. Ibu mau jadi satu orang jadi kepala desa, satu orang jadi bendahara desa, dan satu orang lagi menjadi bumdes. Ayo, siapa satu orang? Yang berani sendiri-sendiri. Ayo yang berani sendiri-sendiri. Yang duduk diperhatikan ya. Orang itu cuma bermain peran. Boleh Tapi dikelola, kalian yang Ibu membuatnya. kepala desanya ya. Kepala desanya ini pengambil keputusan. Bendahara mencatat sebagai pencatat keputusan. Mencatat uang masuk. Satu orang lagi menjadi bumdes. Bumdes itu menjadi orang usaha. Dan sisanya menjadi warga. Menyumbang gotong royong untuk panja. Oke, ini jadi warga ya ceritanya. Nah, Buat gambar dulu. Itu tanggal, uraian, terus kode. Tanggal, uraian, kode, penerimaan, pengeluaran terus saldo ya. Saldo. Siapa menjadi kepala desa tadi? asap. Asal. Terus yang menjadi bendahara? Ibu Eklem. Sediakan uangnya ya, karena di bendahara itu diikut dengan uang. Uang. Terus yang menjadi bumdes? Bumdes. Terus yang menjadi warga desa? Misalnya ya? Oke. Berani. Oke, semua menghadap ke depan. Ekles sediakan duitnya, uangnya, untuk kita melakukan yang namanya transaksi. Oke, yang duduk ini diperhatikan ya, kalian orang ini cuma bermain peran. Nanti orang ini cuma bisa menuliskan berdasarkan arahan kalian. Nanti pas ibu membacakan, kalian yang bilang kodenya itu ini gitu. Paham? Paham? Oke. Kita tes dulu ya. Diperhatikan semuanya ya. Jadi tugasnya kepala desa ini menjadi pengambil keputusan. Kamu mengambil keputusan itu berdasarkan orang ini. Jadi kalau nanya apa ini akunnya gitu, paham tugasmu? Hasan, paham? Kamu nanya nanti ke mereka apa yang harus dicatat gitu. Kalau mereka salah, berarti kamu juga salah gitu. Jadi berikan jawabannya benar. Jangan pula kalian sengaja salah ya. Oke? Lanjut, kalau si Ekles sebagai bendahara dia yang mencatat uang masuk. Tapi sebelum dia mencatat, dia yang mempraktikkan dulu. Setelah dipraktikkan baru dicatat. Paham Ekles? Oke, yang menjadi warga desa perhatikan instruksi kapan kalian waktu kalian tampil, oke? Kita mulai ya. Yang pertama, bumdes. Siapa bumdes? Bumdes. Yes. Masih apa jawabnya? Bumdes menyerahkan berapa sudah ada uangnya? 1 juta. Bumdes menyerahkan 10.000 rupiah sebagai hasil usaha ke bendahara desa. Serahkan dulu deh. Oke, Hasan tanya, apa kodenya? Teman-teman, apa kodenya teman-teman? Ayo apa? Ayo. Bumdes menyerahkan 10.000 rupiah ke bendahara desa sebagai hasil usaha. Satu. Betul? Hasil usaha. Betul. Iya. Satunya 3 kali. Satunya ada 3 kali.
Perhatikan kodenya, diperhatikan lagi anak-anak dari jenisnya tadi. Jangan terkecoh, dia kan ada yang sama memang. Penerimaan kan Bu? Ya. Penerimaan iuran. 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 13.000 juta. 23 juta. Oke, paham kan? Jadi berapa semua saldonya? 23.000. Oke. Lanjut ke terakhir. Bendahara mengumumkan ada dana desa. Diperhatikan ya, dana desa dari pemerintah sebesar Rp5.000. Jadi apapun dana desa. 121. Oke, betul ya? Betul. Tepuk tangan. Berarti kalian bisanya masih di level 2 ya? Pas bikin di level 3 bingung ya? Hitungannya terlalu banyak. Oke. Iya. Satu. Kenapa pengeluaran? Kan kamu menerima uang. Aduh, udah makan kan? Jangan tahu makan. Oke, terakhir, pencalonan terakhir. Terakhir, bendahara mengumumkan bahwa dana desa tadi berapa tadi semua saldonya? 12.000. Ya, yang 28.000 ini 20.000 diberikan sebagai modal ke BUMDes. Ayo, dia itu masuk kemana? Berapa pada pertamanya? Kok satu? Yang namanya pengeluaran? Perhatikan pengeluarannya itu apa? Tadi Kak bilang modal ke BUMDes. Modal BUMDes. Berapa? Yang namanya pengeluaran BUMDes yang terakhir itu kalau yang terakhir apa itu? Apa akun terakhir? Ya, 3 itu apa? Ya. 3 2 apa? 322. Lanjut. Lanjut ya. Apa ayo? Modal desa. Modal. Modes. Perusahaan modes. Modes. Modal desa. Iya, ya, bisa bisa. Kita ikuti ya Kak. 3 Tiga kali. Jadi berapa semua saldonya? Oke, paham kan? Kalau tadi kalian masih bingung di yang kedua tadi kan? Yang penerimaan iuran kan? Dan modal. Nah, itu kalian berarti masih bingung di level 3. Gak apa-apa, nanti kita belajar lagi, oke? Tepuk tangan untuk yang Selanjutnya kita masuk ke disposisi kelompok. Jadi di sini Ibu meminta satu kelompok itu berbaris saja ya. Jadi barisan sini kelompoknya, ini kelompoknya ya. ini LKS-nya. Sama soalnya. Oke, dibaca. Baca-baca. Ini pertanyaannya di papan tulis di PPT ada, di LKS ini juga ada. Tapi dikerjakan di double folio ya. Paham?
Ini berapa? 9.500.